Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak, saya gini loh Pak, hari ini saya akan melakukan percakapan coaching nih dengan Bu Latifah. Saya itu meminta Bapak untuk menjadi observer gitu Pak dari percakapan saya dengan Bu Latifah. Apakah Bapak ada waktu Pak? Insya Allah untuk kali ini saya nggak ada jadwal kebetulan Bu ya. Tapi kalau untuk rubrik penilaiannya Ibu udah disiapkan? Sudah Pak, sudah saya siapkan. Nah nanti setelah percakapan coaching saya lampirkan itu, saya beritahukan kepada Bapak. Kalau untuk itu kompetensi yang Ibu akan kembangkan, yang akan gali pada Bu Latifah itu apa kira-kira Bu? Jadi saya itu akan menggali informasi Pak dari identifikasi masalah yang Bu Latifah hadapi. Saya akan coba memberikan pertanyaan gitu Pak untuk Bu Latifah agar Bu Latifah dapat memiliki ide baru gitu, kemudian menggali potensi yang dimiliki dari Bu Latifah tersebut. Kalau lebih spesifiknya itu ke arah mana Bu? Jadi lebih ke memberikan pertanyaan berbobot begitu Pak. Terus tujuan dari pengembangan atau ketercapaian yang akan Ibu target Ibu ya untuk Bu Latifah itu apa kira-kira? Jadi Bu Latifah itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki Bu Latifah. Seperti kan Bu Latifah menghadapi masalah dan beliau pun pasti mempunyai potensi gitu untuk solusi, untuk mencari solusi yang dihadapi gitu oleh Bu Latifah. Siap. Kira-kira kapan Bu Ibu sama Bu Latifah ini mau janjian tentang coachingnya? Sekarang sih Pak, kayaknya 10 menit atau 15 menitan lagi Bu Latifah. Bu Latifah, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Boleh duduk Bu Latifah. Gimana nih Bu Latifah kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih Bu, udah janji kita Iya nih. sekarang Bu? Boleh Bu nih, kebetulan hari ini saya nggak ada jadwal nih Bu, sedang santai. Nah namun sebentar Bu ya. Nih saya minta izin nih kepada Ibu, nih saya membawa rekan saya Bapak Dada nih untuk melakukan observasi mengenai percakapan coaching kita. Apakah Ibu mengizinkan? Iya Ibu, tidak apa-apa, silakan. Jadi gini Bu, boleh saya sekarang aja ya Bu ya. Saya punya masalah di kelas itu, saya jadi bingung menghadapinya seperti apa. Ada siswa saya, mungkin karena usia juga, dia itu sepertinya ingin nempel terus sama saya Bu. Jadi kemana-mana harus dia ikut, atau kalau misalkan ada jarak sedikit saja dia pasti cari saya gitu. Jadi anak murid ya Bu ya? Murid Ibu itu setiap hari begitu Bu ya, setiap hari. Nah itu mencari-cari Ibu. Nah jadi bisa Ibu deskripsikan nggak sih Bu, apa sih yang Ibu harapkan gitu dari anak tersebut gitu? Dari murid itu kan saya ingin dia itu menjadi mandiri gitu Bu. Jadi bisa melakukannya sendiri. Jadi dia mandiri lah intinya Bu. Mandiri. Jadi tujuan Ibu berbicara dengan saya hari ini yaitu ingin menggali gimana caranya supaya murid saya ini bisa lebih mandiri, bisa mengerjakan sesuatu sendiri. Jadi Ibu menginginkan murid yang mandiri seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu bisa dideskripsikan tidak Bu, mandiri yang Ibu harapkan nih untuk murid Ibu itu seperti apa Bu? Kemandirian murid itu seperti kalau mengerjakan sesuatu tidak memerlukan bantuan atau harus guru yang memberikan arahan. Sekali guru memberikan kegiatan yang harus dilaksanakan, dia sudah bisa laksanakan sendiri gitu. Jadi tidak ketergantungan gitu Bu. Kalaupun butuh bantuan sedikit saja yang saya bantu, tidak harus seluruhnya saya harus nempel terus di anak tersebut. Kan saya memegangnya satu kelas Bu, semua murid gitu, kan satu dia gitu. Nih melihat kemandirian nih, kalau dari anak-anak yang lain nih, apakah mandirinya sudah terlihat? Kalau melihat dari usia, kemandirian yang lain sudah bagus Bu, sudah tercapai, sudah berkembang sesuai harapan gitu. Tinggal satu ini mungkin karena usia juga Bu. Bagaimana nih caranya Ibu menerapkan kemandirian itu pada anak yang lain? Kalau terhadap yang lain,
sudah ibu terapkan nih pada anak yang satu ini, keyakinan kelas? Ya kalau keyakinan kelas itu untuk semua siswa Iya, ya, betul, untuk betul. semua murid. Jadi seharusnya sudah saya sampaikan, Sudah, oke. sepertinya sudah. Namun untuk murid yang satu ini mungkin karena usia juga, jadi masih ada hak sedikit hare-hare gitu. Oke, iya Bu. Nih kalau rencana kedepannya nih Bu untuk meningkatkan begitu ya Bu, meningkatkan kemandirian anak ini, apa nih yang akan Ibu lakukan? Untuk semuanya ya Bu. Iya. Sepertinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, supaya anak murid ini mau melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginannya dia. Jadi bisa mandiri gitu Bu, mungkin mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Iya, hebat sekali loh Bu Latifah nih, pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Bu Latifah strateginya nih, strategi yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa ya Bu? Sebelumnya mungkin harus diletakkan dulu ya minat belajar murid ini seperti apa, apakah bentuknya gaya belajarnya kinestetik atau audio visual atau cukup audio, mungkin itu ya Bu, harus diklasifikasikan dulu ya. Apakah menurut minat ya Bu ya? Ya. Kemudian gaya belajar juga ya Bu ya, tadi sudah Ibu katakan akan Ibu petakan menurut minat belajar, kemudian menurut gaya belajar anak ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tadi Bu begini, kalau melihat nih sekarang ya, melihat skala Bu, melihat skala 1 sampai 10. Nah, tingkat kemandirian anak Ibu itu ada di skala berapa? Untuk yang sekarang Iya ya, Bu? betul. Mungkin udah di angka 6 ya. Angka di angka 6 nih. Udah bagus sekali ya Bu ya, udah hebat nih. Sebagian besar Iya, sudah 6 nih. Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa Bu? kalau bisa sampai 9, 10 Wah gitu Bu. hebat. Ya, sampai 10 ya Bu ya. Sampai Iya, ada nggak Bu ide-ide lain nih selain dari tadi rencana yang akan Ibu kembangkan? mungkin ini ya, ada kerjasama dengan orang tua. Di rumahnya mungkin seperti apa, nanti ada komunikasi dengan orang tua. Seperti itu, tugas di sekolah misalkan ada untuk di rumah tugasnya seperti apa, nanti komunikasi dengan orang tua, mungkin itu Bu. Nah, kalau boleh tahu kapan Ibu Latifah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi karena harus dibuat rencana dulu ya Bu. Ya betul. Minggu depan mungkin Minggu depan? bisa. Wah, minggu depan ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu siapa nih Bu, ada nggak sih orang yang dapat membantu Ibu nih menjaga komitmen Bu, menjaga komitmen agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil? Kalau untuk yang terdekat nih Bu ya, kalau di kelas TK itu kan ada guru pendamping, jadi guru pendamping dulu deh yang saya ajak untuk bisa menjaga komitmen saya gitu Bu. Ya, jadi dengan guru pendamping nanti Ibu ya akan bekerja sama seperti itu ya Bu. Betul. Nah, kalau target Ibu melihat target ketercapaian nih, kapan nih target ketercapaian tingkat keberhasilan pembelajaran ini? Kalau melihat situasi, karena sebagian besar sudah mandiri, mudah-mudahan satu murid ini bisa terbawa gitu ya. 1 bulan mudah-mudahan 1 bisa, bulan? ya bisa mandiri Bu Ani. Bu Latifah, di sesi akhir nih kita terasa nih kita ya tadi sudah berbincang-bincang nih Bu ya. Nih apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan coaching hari ini? Ya, jadi gini Bu, tadi di awal saya masih bingung menghadapi satu murid ini. Ternyata setelah bercakap-cakap dengan Ibu, saya menemukan sendiri gitu Bu. Solusinya harus berbuat apa, harus memberikan kegiatan seperti apa. Alhamdulillah sudah menemukan sendiri. Sudah gitu, menemukan ya Bu ya. Nih semoga Bu tadi hasil ya rencana dari Ibu itu kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah dapat terrealisasikan dengan baik di kelas Ibu ya. Nih kapan nih Bu supaya saya tahu tindak lanjutnya seperti apa supaya saya tahu apakah pembelajaran yang Ibu terapkan sudah berhasil atau belum? Mungkin untuk bulan kedua setelah pembelajaran berdiferensiasi berjalan ya Bu ya. Saya mungkin ada janji lagi sama Ibu, nanti saya kabari lagi. Siap ya, nanti kita buat janji lagi Ibu ya. Nih terima kasih kembali Bu Latifah ya. Sama-sama Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadan, gimana nih tadi setelah Pak Dadan melihat saya melakukan percakapan coaching, apa nih yang kurang dari saya, Pak? Nah, gini Bu, saya ingin menanyakan dulu tentang ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan terhadap Bu Latif itu seperti apa Bu? Apakah sudah tercapai apa belum? Tadi kan saya ingin mengidentifikasi masalah ya Pak. Ya, nah kalau menurut saya sih saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi tersebut Pak, sehingga Bu Latifah sendiri menemukan solusi dari permasalahannya. Dilihat dari tadi percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Latifah itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Di sini yang mana penegasannya terkait kompetensi, terus tanggung jawab, identifikasi masalah, terus lagi tentang rencana aksi dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi dengan baik. Terus lagi tadi tentang komitmen, siapa penekanan terhadap komitmen juga sudah Ibu lakukan dengan baik pula. Nah, di sini mungkin yang ingin saya tekankan, Ibu lebih menekankan lagi terhadap komitmen apa yang ingin dilakukan Bu Latifah dan oleh siapa yang misalnya gini kamu ya, kalau untuk komitmen, kalau untuk hanya satu orang kadang kita kena lupa ya Bu ya. Kalau bisa Ibu lebih memfokuskan terhadap komitmen yang akan dilakukan oleh coach yaitu Bu Latifah tadi, itu lebih ditingkatkan lagi mungkin. Nah, setelah dari pembicaraan tadi dari awal sampai akhir antara coach sama coachi, antara Ibu dan Bu Latifah ini, mungkin gini, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan Ibu kira-kira? Tentunya tadi Pak, seperti yang pertama saya kasih tahu ke Bapak bahwa saya itu ingin meningkatkan kompetensi dari memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari hasil tadi observasi Bapak bahwa saya itu harus penekanan komitmen, ya, harus menekankan komitmen nih kepada coach saya. Nah, itu yang akan saya perbaiki ke depannya Pak selanjutnya. Ya, mudah-mudahan Bu kedepannya bisa terlaksana dengan baik dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih loh Pak Dadan ya atas waktunya. Pak Dadan, nanti nih saya akan melakukan percakapan coaching lagi nih, semoga Pak Dadan ada waktu, nanti saya minta Pak Dadan untuk menjadi observer lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Dadan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.